Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik, dan untuk guru-guru kita, untuk guru kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat alamatun arafta qul fihi namat wa qad tusaddiman wal ana walladzina thumma allati wal-idrari kabanatil awbari kadawatin nafsaya qaysu sarri wa ba'dul a'lami alayhi daqala lilamhi ma qad kana anhu qila kalfadli wal khariqi wal nu'mani wal fikra wa hasbuhu siyani wa qad yasmiru alayhi bil ghalaba Funau masfuhu al-kal'abu Fahadfa alladhi intunadi au tudif au jibba fi ghairihi ma qad takhadif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas terkait dengan alif lam. Kemarin kita sudah membahas bahwasannya alif lam itu salah satu fungsinya adalah untuk mema'rifatkan suatu isim. Ya, al-litta'rif. Tapi ada juga alif lam itu fungsinya tidak untuk mema'rifatkan, tapi hanya sebagai zaidah atau tambahan. Ya, jadi seperti kemarin, tambahannya itu ada yang bersifat lazimah, wajib, ada yang bersifat ghairul lazimah, atau tidak wajib, atau tidak tetap, ya, tidak harus. Yang wajib kemarin itu adalah alif lam yang berada di isim mausul. Contohnya alladzi, alladani, itu kan isim mausul itu sudah ma'rifat, tapi kok di situ ada alif lam. Nah, maka alif lamnya itu hukumnya zaidah lazimah, bukan alif lam yang fungsinya untuk mema'rifatkan, bukan litta'rif. Nah, ini juga ada yang alif lam fungsinya untuk lizaidah lilamhi sifat atau menunjukkan
sifat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dul a'lami alaihi dakana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fadzikru dha wa hatuhu siyani. Wa ba'dul a'lami, sebagian isim alam. Isim alam itu isim yang menunjukkan nama. Ya, alam itu nama. Itu juga isim alam itu juga sudah termasuk makrifat. Nah, maka jika ada isim alam ditambahi alif lam, maka itu alif lamnya bersifat zaidah juga. Wa ba'dul a'lami, dan sebagian isim alam alaihi, terhadapnya dakhala, masuk. Al itu masuk, dimasuki alif lam. Nah, fungsinya apa? Padahal kan dia sudah ma'rifat. Kenapa dimasuki alif lam? Nah, ternyata fungsinya lilam hima. Nah, untuk mengisyaratkan suatu lafaz, ya, untuk mengisyaratkan suatu lafaz kodekana, yang mana isim alam itu anhu, dari isim itu, nukila, dinukil. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya isim alam itu dinukil dari suatu sifat atau isim manqul yang lainnya. Jadi tidak asli apa namanya? Nah, misalnya tadi ini ya, kal-fadli, seperti nama al-fadlun. Fadlun, misalnya ada orang namanya al-fadlun. Nah, dia kan nama ini dinukil dari masdar fadlun. Fadlun artinya apa? Keutamaan ya. Keutamaan ya. Jadi al-fadlu ini, alnya ini ya, untuk menunjukkan bahwasannya nama fadlun ini diambil dari isim sifat, yakni fadlun, yang artinya keutamaan. Jadi kan fadlun sendiri, apa namanya, nama fadlun sendiri kan sudah ma'rifat. Tapi kok kenapa ditambahi alif lam di sini? Alif lam di sini dihukumi zaidah dan fungsinya untuk lilam sifat, lam sifat, untuk menunjukkan bahwasanya nama ini diambil dari sifat yang bermakna, yang memiliki makna keutamaan. Wal harisi, ini juga ada namanya al haris. Nah, padahal kan tanpa al sendiri, nama Pak Haris itu sudah ma'rifat. Tapi kenapa ditambah alif lam? Berarti dia ingin menunjukkan bahwasannya nama Haris ini itu diambil dari kata haritornya, pembajak atau petani. Wan-Nu'mani, ini juga An-Nu'man, ini nama yang diambil dari An-Nu'man. Nanti ada apa namanya penjelasannya. Tadi Suaranya putus-putus, Bu. menyebutkan al pada lafaz ini ya, isim al tadi, wahat subut dan membuangnya. Sian itu sama saja. Sian ini dari diambil dilakukan di misalnya al-alif ulama bahwasanya lagu aku terus selesai.
Masih putus-putus atau sudah lancar, Pak? Bagus. Sekarang bagus, Bu. Ya, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Sampai mana tadi, Pak? Yang sebelum putus. Kayaknya Nukman aja lah. Wan Nu'man ini. Iya. Ya, contoh dari isim alam tadi ya. Yang kemasukan al itu adalah An-Nu'man. Tanpa al kan seharusnya dia sudah ma'rifat ya, karena isim alam. Nu'man. Tapi kenapa ditambahi alif lam ini? Alif lamnya bersifat zaidah dan menunjukkan kalau Nu'man ini diambil dari sifat Nu'man. Atau nanti ada penjelasan Nu'man itu nama daerah. An-Nu'man. Fadzikruda, maka menyebutkan al wahadbuhu dan membuang al pada isim alam. Ini ya tadi. Siyani itu sama saja. Jadi tidak boleh ya, boleh ada alnya, boleh tidak ada alnya. Kalau ada alnya itu dia menunjukkan kalau nama ini diambil dari sifat yang lain. Jadi istilahnya ada alam mankul ya. Dulu ada alam murtajal dan alam mankul. Kalau isim alam mankul itu berarti nama seseorang yang diambil dari kata yang lain. Jadi tafaulan atau ambil berkah dari kata yang lain. Ustazah, itu tulisannya apa itu kok Fadzikru? Ya, Fadzikruda seharusnya ini. Oh, maka kok malah ada kasrohnya. Artinya apa Ustazah kok Fadzikruda? Ya, menyebutkan ini, yakni ini itu the ini adalah al. Ya, ya, potongan dari hada. Ustazah. Iya, itu isim isyarah. Isim isyarah, alam, isim ma'rifat. Ya. Ya, Ustazah. Maka menyebutkan al, ya, al ini ya. Ini yakni al, wahadbuhu dan membuangnya. Itu siyani sama saja. Ini kita baca syarahnya. Zakarul musannifu fima taqaddama annal alifa wal lama takunu mu'arrifatan. Jadi musannif pada penjelasan yang lalu telah menjelaskan bahwasannya alif lam itu salah satu fungsinya adalah untuk mema'rifatkan. Jadi yang aslinya isim itu nakirah, kalau ditambahi alif lam jadi makrifat. Nah, kemarin juga ketika sudah ditambahi alif lam itu juga fungsinya banyak ya. Ada yang liistighraqil jinsi ya, untuk menunjukkan semua jenis. Ya. Innal insana lafi khusrin. Istighraq. Ya, istighraq. Ada yang lil ahdi zihni, menunjukkan kata yang sudah disebutkan dulu. Misalnya apa marartu bi rajulin apa yang di dalam Al-Qur'an itu? Di ta'rifil haqiqi itu yang itu. Ya. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Yang itu ya, apa namanya? Ini ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasula ini kan alif lam ini menunjukkan rasul yang sudah disebutkan tadi. Itu. Ulil ahdi zihni. Atau laqitu rajulan fa akramtu rajula. Gitu ya. Jadi aku menemui seorang laki-laki lalu aku memuliakan laki-laki itu. Rajula di situ alnya ulil ahdi zihni. Balik lagi tadi. Nah, ini ya. Yang pertama itu alif lam memang fungsinya adalah mu'arrifah atau mema'rifatkan isim nakirah. Wa takunu zaidatan. Tapi ada yang alif lam itu hanya sebagai zaidah atau tambahan. Bukan untuk mema'rifatkan suatu isim.
Waqad taqaddama al-kalamu alaihima. Sudah dijelaskan dulu. Tsumma dzakara fi hadainil baitaini annaha takunu lilamhi sifati. Nah, kemudian musannif menyebutkan, menjelaskan dalam dua bait ini, tadi ya dua bait ini, annaha bahwasanya alif lam takunu lilamhi sifat, berfungsi untuk menjelaskan atau menunjukkan, mengisyaratkan sifat. Wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma sumiya bihi minal a'lamil manqulati. Ini yang dimaksud adalah al yang masuk pada isim alam yang manqulah. Jadi isim alam tadi ya, yang manqulah itu yang dinukil dari lafadz lain. Jadi fadlun, ada orang namanya fadlun dinukil dari masdar fadlun, ini artinya keutamaan. Mimma yasluhu dukhulu al alaihi, yang isim alam yang layak ya dimasuki al. Kaqaulika fi hasanin, nah, seperti ucapanmu pada lafadz hasan, al hasani. Nah, ada orang namanya al hasani. Nah, ini kan juga dinukil atau isim alam manqul dinukil dari sifat hasan. Hasan artinya apa? Hasan Baik. Baik. Maka bagus atau baik ya. Maka al-hasanu ini kan seharusnya kalau sudah menjadi alam atau nama, tanpa al sudah cukup, ya kan? Sudah ma'rifat. Tapi kenapa dia dikasih al? Ini alnya adalah untuk mengisyaratkan bahwasanya nama al-hasan itu diambil dari sifat hasan. Itu istilahnya lilam his sifat tadi. Jadi fungsinya al di sini bukan untuk memakrifatkan kata hasan, karena pada hakikatnya hasan sudah ma'rifat. Tapi fungsinya apa tadi? Lilam his sifat. Untuk mengisyaratkan bahwasanya dia itu diambil, dinukil dari kata hasan, sifat hasan, bagus. Jadi mungkin ibunya pengen tafaulan atau ambil berkah dari kata hasan agar anaknya jadi orang yang bagus. Seperti itu. Wa aktsaru ma tadkhulu 'alal manquli min asmin sifatin. Nah, kebanyakan al itu masuk pada isim manqul dari sifat. Ya, jadi al itu yang lilam sifat itu ya, kebanyakannya masuknya itu ke alam yang manqulnya dari sifat, diambilnya dari sifat. Contohnya lagi, fi harisin, al-haris. Nah, ada namanya orang haris, diambil dari kata haris. Orang yang bekerja di ladang ya, atau haris. Waqad tadkhulu 'alal manquli min masdarin. Terkadang al juga masuk ke isim alam yang dinukil dari masdar. Maka qaulika seperti ucapanmu fi fadlin. Fadlin artinya keutamaan. Ada orang namanya al-fadlu. Al-fadlu ini dinukil dari masdar fadlun. Jadi alnya ini fungsinya untuk menunjukkan bahwasannya nama ini diambil dari masdar fadlun. Wa 'alal manquli min ismil jinsin ghairi masdarin. Dan ada juga yang masuk ke isim alam manqul dari isim jenis yang bukan masdar. Contohnya kaqaulika fi nu'manin. Nah, ada orang Nu'man. Ada orang namanya An-Nu'man berarti ya. Wa huwa fil asli min asma'id dam. Nah, padahal asalnya itu dari nama jenis darah. Ya, saya juga baru tahu ya, ini Nu'man ini belum lagi. Nama darah. Mungkin ada yang tahu ini asal usulnya Nu'man.
Nah, ini dia diambil jadikan nama An-Nu'man. Jadi alnya ini bukan lil ma'rifat, li ta'rif ya, bukan li ta'rif. Tapi lil lamhil kalau di sini berarti lamhil ismi jinsin dari masdarin. Fayajuzu dukhulu al fi hadhihi salasati. Maka boleh memasukkan al pada 3 kata ini tadi, ya, isim manqul min sifat, manqul min masdar atau manqul min isim jenis dari masdar. Nadron ilal asli, yang mana karena memandang pada asalnya, melihat pada asalnya. Jadi karena asalnya itu al-fadlu, itu asalnya dari kata fadlun, maka dia dikasih al. Wahadfuha, dan membuangnya itu juga boleh, membuang al di sini juga boleh. Nadron ilal hali, memandang pada keadaannya. Jadi keadaannya kan dia sudah alam nggak perlu al, gitu. Jadi dibuang pun nggak apa-apa. Kalaupun jadi antara dikasih al dan dibuang itu diperbolehkan. Jadi zaidahnya di sini ghairul lazimah. Wa asyara biqaulihi lilamhi ma qad kana anhu muqila. Ya, musannif mengisyarahkan dengan dahulunya lilamhi ma qad kana anhu muqila. Di A-nya itu untuk mengisyaratkan pada isim yang dinukil darinya, dari yang mana isim alam itu menukil dari isim tersebut. Jadi kata tersebut. Ila anna faidata dukhulil alifi wal lami ad-dalalatu 'alal iltifati ila ma nuqilat anhu min sifatin aw ma fi ma'naha. Jadi faidah masuknya, fungsi masuknya alif lam ini untuk menunjukkan bahwasanya kata itu dinukil dari sifat atau yang semakna dari sifat, atau tadi masdar atau isim jenis. Jadi kata itu tidak sembarang diambil, tapi isim alam manqul atau diambil dari isim sifat dan lainnya. Wahasiluhu, kesimpulannya, annaka idza aradta bil manquli min sifatin wa nahwihi annahu innama summiya bihi tafa'ulan bi ma'nahu. Ataita bil alifi wal lam lidalalati ala dzalika. Jika kamu inginkan bil manquli min sifatin, isim manqul itu dari sifat dan semisalnya, annahu innama summiya bihi tafa'ulan, di mana dia dinamai dengan tafa'ulan itu ambil berkah, ambil manfaat. Di maknahu, dengan makna yang dinukil tadi. Kok nggak pakai ain ya Ustazah? Tidak, Bu. Tafa'ulan pakai hamzah. Bukan dari fi'il ya, asal katanya ya. Bukan dari fa'ala, dari fa'ala, bukan. Bukan. Oh, baru tafa'ala. Memang istilahnya tafa'ulan. Bacanya persis dengan tafa'ulan. Tafa'ulan pun kayaknya juga berbuat yang senada gitu loh Ustazah. Bukan dari situ ya. Ya memang wazannya tafa'ala, tapi ini pakai hamzah bukan ain. Bukan. Oh iya, jadi orang kalau pada ngomong tafa'ulan itu bukannya tafa'ulan ya. Bukan pakai hamzah. Saya pikir ain. Iya Ustazah. Tafa'ulan. Iya, monggo. Ya, biasanya kalau kita sayanya berarti yang kupingnya aku pikir pakai ain itu loh Ustazah. Kalau ada orang ngomong
Oh, itu tafaulan ngambil dari anu gitu. Ya, tafaulan. Orang terkenal misalnya Ya, kan. Oh, pakai hamzah. pakai Masya hamzah. Allah, baru tahu. Pak Surepno udah tahu ya? Tahu apa, Bu? Sebentar Ya ini kita- wazannya tafa'ulan, cuman fiilnya yang lain gitu. Iya, maksud saya selama ini kalau orang ngomong memberi nama orang ini tafaulan dengan orang terkenal, orang yang ulama atau apa itu, rupanya tafaulan pakai hamzah. hamzah. Pak Surepno udah tahu dari dulu. Ini baru denger ini malah, Bu. Oh ya, sama juga ya. Nah, tambah ilmu kan Pak Surepno. Tambah ya. Artinya tadi ambil berkahnya atau gimana, Bu ya? Tafa'ulan. Ya, kalau di apa? Kalau secara arti tafa'ala di sini ya kamus ya, di kamus itu menjadi Berkah. optimis. Iya. Optimis. Jadi ya kalau di istilahnya memang ambil berkah atau ambil apa? Kebaikan ya dari yang kita ambil, dari sesuatu yang diambil di makna dari dengan maknanya. Ataita bil alifi wal lam. Maka Tafa'ala kamu ya perlu tafa'alu tafa'ulan. Ini kan masdar. tafa'ulan. Iya, masdar. Masdar. Jadi apa fiil jadinya tafa'ala ya tafa'alu itu. Iya, dari kata tafa. Kalau wazannya wazan tafa'ala ya tafa'alu gitu. Asal katanya fa'ala yufa'ilu ditambah huruf ta. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Jadi banyak. Apal, tasrifnya apal. Mantap. Ya, lanjut Ustazah. Ya, itu ya, Bu. Ya, kalau kita mengambil nama yang diambil dari sifat, di mana sifat itu ya dinamai sebagai tafa'ulan ya. Ambil tafa'ulnya secara maknanya. Maka ataita, maka kamu perlu mendatangkan bil alifi wal lam. Alif dan lam pada nama tersebut. Dilalati ala dzalik, untuk menunjukkan ya kalau nama itu diambil dari sifat yang baik itu, yang bermakna baik itu. Kakaulika, seperti ucapanmu al-haris. Al-haris, ada orang namanya al-haris. Nadron ila annahu innama summiya bihi litafa'ul. Karena memandang bahwasanya dia dinamai seperti itu karena litafa'ul, untuk ambil berkah tadi. Wa huwa annahu ya'ishu. Maka dia dapat ya'ishu. Ya'ishu itu apa? Hidup ya. Ya, hidup. Wa yahrusu dan bertani gitu lah. Menjaga bisa Ustazah. Ya, bekerja haris atau membajak ya. Kalau secara arti kan harasa membajak ya. Oh. Orang tukang kebun lah gitu. Bertani tadi. Bertani. Ya, intinya dia bisa bertahan hidup gitu lah. Harsun lakum mana kalau di Al-Qur'an? Oh. Ladang ya. Iya. Wa kadza kullu ma dalla ala ma'nan wa huwa mimma yusafu bihi fil jumlah. Begitu juga semua isim atau lafaz yang menunjukkan nama yang disifati dengannya fil jumlah pada umum. Jadi kalau ya begitu juga semua nama ya semua nama yang diambil dari kata yang memiliki arti yang bagus itu, yang disifati dengan yang bagus itu. Seperti kafatlin, seperti fatlun. Ini kan masdar ya, bukan sifat lain. Masdar yang berarti keutamaan atau kelebihan. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa illam tantadir, jika kamu tidak memandang ilahaya pada hal ini, wa nadarta, dan jika kamu memandang ila kaunihi alaman
pada ila kaunihi, pada apa namanya, nama tadi hanya sebagai alam. Kata tadi hanya sebagai alam. Lam tudkhilil alifa wal lam. Maka kamu tidak perlu memasukkan alif lam. Kalau kita hanya memandang Fadlun, kemudian Harisun, ya sebagai nama saja, tidak ingin menunjukkan itu diambil tafaul dari kata ini misalnya. Ya sudah, nggak usah diberi alif lam. Bal taqulu Fadlun wa Harisun wa Nu'manu. Hanya cukup bilang Fadlun, Harisun, Nu'manu tanpa perlu alif lam. Fadukhulul alifi wal lami afada ma'nan la yustafadu bidunhuma. Nah, maka memasukkan alif lam ini memiliki makna, ya, berfaedah. Di adanya alif lam ini ya ada faedahnya, yaitu untuk kata apa tadi? Nilam hisifat, ya, untuk menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya kata itu diambil dari, dinukil dari sifat, sifat yang lainnya. La yustafadu bidunihima. Berbeda dengan jika tidak tanpa alif lam, itu ya tidak ada faedah. Falaisata bizaidatain, maka bukan zaidah. Khilafan liman za'ama dzalika, berbeda dengan orang yang menyangka bahwasanya itu zaidah. Wa kadzalika aidan laisa haqquma, begitu juga tidak membuangnya, wa isbatuhuma, atau menetapkannya, sama saja ini. Ininya membuang atau tidak membuang. Ala sawa, sama saja. Kama huwa dhahiru kalamil musannifi. Balil hadfu wal isbatu yunazzalu ala al-halataini allataini sabaqa dzikruh. Tetapi ya, membuang dan menetapkan apa namanya? Alif lam itu. Yunazzalu itu apa? Di nazzala ini ada menurunkan. Diturunkan apa? Diturunkan. Halata ini. Iya, pada dua keadaan. Iya. Sabaqa dzikruhuma, sudah lalu lewat diterangkannya. Ya, intinya kalau ada dibuang dan tidak dibuang itu ada fungsinya. Meskipun sama saja, boleh, artinya boleh dibuang, boleh tidak. Wa huwa annahu idza lumihal aslu ji'a bil alifi wal lam. yakni jika diisyaratkan pada asalnya, yakni dengan ingin mengungkapkan bahwasanya nama ini itu tidak sembarang nama, tapi untuk ada asalnya, ada nukilannya dari kata yang lain. Jia, maka didatangkan bil alifi wal lam. Jadi kalau ingin menunjukkan ke orang bahwasanya nama tersebut itu diambil atau tafaulan dari nama yang lain, maka perlu alif lam. Atau diambil dari sifat yang lain, perlu alif lam. Wa ilam yulmah, tapi jika tidak ingin diisyaratkan atau ditunjukkan, ya, dari mankul yang lain atau dinukil dari yang lain, lam yu'ta bihi, maka tidak perlu didatangkan alif lam, karena memang tanpa alif lam sendiri sudah ma'rifat, alam, karena bersifat alam, alam mankul istilahnya, nama yang diambil dari sifat atau masdar. Di sini Bapak Ibu mafhum atau ada yang mau didiskusikan? Ini tinggal satu bait lagi. Nah, dua bait. Ya, apa namanya? Lam ini bisa masuk ke sifat masdar dan waru masdar. Ya.
Yang jelas isim alam. Isim alam. Sedangkan isim alam itu udah makrifat. Iya. Kalau dikasih alif atau lam itu nggak ada pengaruhnya. Orang-orang yang sudah makrifat. Maka kesimpulan terakhir di sini kan bahwa lam itu boleh dimasukkan, boleh tidak. Ke dalam isim alam. Nggak ada pengaruhnya lah ibaratnya. Kalau dikasih lam, ya maknanya gitu, nggak bermakna juga. Tapi ini tadi pengaruhnya itu, Mbak, tadi ini untuk menunjukkan. Isyarat aja ya, isyarat dari sifat itu. Isyarat, ya. Kalau tidak ingin menunjukkan, ya sudah tidak perlu dikasih alif lam. Ya, biasanya di sini adalah isyarat aja itu ya. Lamhi tadi. Lamhil sifati ya. Atau lamhil asli untuk mengisyaratkan asalnya. Asal nukilannya itu dari apa? Ya tadi fadlun, al-fadlu, namanya al-fadlu dari fadlun. An-nu'manu dari nu'man. Ustazah, kalau orang-orang tuh sekarang ada juga tuh ustadz namanya, padahal mungkin al-fadlu ya, al-fadli ya. Nah, terus biar keren menjadi Al-Fadli atau Al-Hakim gitu-gitu. Itu apa logat negara mana gitu ya kalau pakai L? Itu kalau nggak salah itu memang apa di luar negeri kepakai LL aja ya. Mungkin Pak Suripno ini yang pernah di luar negeri. Tapi kalau di Arab kan tetap al. Gimana sih kalau tulisannya sebenarnya tetap aja al. Apa Pak Suripno? Ya, jadi saya pernah dengar itu waktu SMA itu ya. Saya juga baru tahu terakhir-terakhir ini, Pak. Saya waktu SMA itu indekos di rumahnya Pak Romlan El Junaidi. Saya dulu tulisannya betul. Bukan Al Junaidi tapi El Junaidi gitu. Nah, tapi saya nggak saya pikirin lah waktu itu. Untuk gaya-gayaan apa gimana? Nah, tapi ternyata itu ada nama yang menggunakan kata L itu, tapi tulisannya Al gitu ya. Iya. Cuman kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan L gitu, L Junaidi. Dan dibacanya juga L. Iya. Ya mungkin itu Inggrisnya ya Pak ya, atau gimana? Ya Arab juga, cuman apa ya itu syudzan, jarang lah. Jadi tapi ada itu apa jarang tapi ada. Saya juga pernah baca juga di ya ulama juga menggunakan L gitu, cuman lupa saya. Pernah sekintas itu. Ya Ustadzah muda, Ustadz muda itu El Hakim kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya sama aja itu dengan Al Hakim sama aja. Sama, cuman cara bacanya gitu loh, apa itu logatnya. Gaya-gayaan atau logat mana. Iya udah. Saya juga pernah kayak baca itu kalau di luar negeri memang pakai LL gitu. Iya. Coba nanti di searching. Ya, bisa tuh cari Google. Iya. Lanjut, mangga. Saya kadang-kadang kalau ada kesulitan juga nanya Google. Kayak apa Habibur Rahman itu kalau apa yang penulis buku novel itu kan juga dia sutradara ya? Mesir ya. Bukan El Shirazi, El Shirazi. Iya itu. Bergaya-gaya apa gitu. Ya mungkin nanti ditanyakan. Itu memang tradisinya pakai L atau tidak pakai al gitu ya. Iya. Kalau itu biasanya nisbat ya, istilahnya nisbat. Iya. Nisbatkan ke apa namanya marga atau kalau nisbat bukannya yang iya di belakang itu Ustazah. Iya. Kayak Al-Bukhari. Iya. Terus ya nama-nama ulama dulu. Iya.
Kalau di Indonesia Al-Indonesia, Al-Bantani, Al-Jawi ya. Kalau di Ya, Al-Bantani. Kalau di kita almari, alpukat. Ya semuanya dikasih Al. Saja. Romlah bisa. Biar nggak ngantuk sekali nih Pak. Iya. Kita lanjutkan 2 bait lagi ya. Ya, habisin lah sekalian Kakak. Ini masih berkaitan dengan al juga. Waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah. Wa hadfa alladhi intuna di autodif aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadith. Waqad yasiru telah ya dan terkadang menjadi mudhafun mudhaf au mashubu al atau yang di apa namanya dibarengi al alaman. Terkadang mudhaf atau ya, mudhaf ini kata yang diidhofahkan atau kata yang dibarengi al yang ada alnya itu menjadi alam bil ghalabah secara ghalabah itu secara umum. Kal aqabah seperti lafaz al aqabah. Jadi dia alamnya dengan tanda ya mudhaf atau ada alnya. Wa hadfa al ini jadi hadfa ya bukan hadfa jadi maf'ul bih. Kalau di secara urut ini bacanya dari sini wa aujib. Kamu wajib hadfa al. Nah, membuang al ri yakni ini al pada isim alam ini intunadi jika kamu mau menjadikan dia munada atau panggilan autodif atau kamu mengidhofahkan. Jadi kalau isim alam itu diawali isim huruf nida ya, atau dia diidhofahkan maka harus membuang alnya. Nah, dan pada selainnya kotan hadis. Nah, hukumnya hanya boleh dibuang. Kalau yang apa namanya, jika ada munadanya, ya diawali dengan ya misalnya ya, atau diidhofahkan maka alnya harus dibuang. Min aqsamil alifi wal lami annaha takunu lil ghalabati. Di antara jenis atau macam-macamnya al adalah fungsinya untuk lil ghalabah, untuk menunjukkan keumuman atau apa istilahnya? Ya, ghalabah itu umum. Contoh al-madinatu. Al-madinatu. Ini sih ada alnya. Ini ada fungsinya, tidak lagi apa namanya? Untuk menunjukkan kalau ma'rifat. Tidak, tapi ini untuk menunjukkan kota tertentu. Ya, sudah menjadi istilah. Wal kitabu dan al-kitabu. Alnya ini lil ghalabah. Fa inna haqqahuma as-sidqu ala kulli madinatin wa kulli kitabin. Nah, pada kenyataannya Madinah itu ya artinya untuk semua kota. Ini pokoknya kota apa ya namanya Madinah atau semua kitab. Ya pokoknya bahasa Arabnya kitab gitu ya. Untuk semua jenis kitab, untuk semua apa namanya kota itu ya namanya bahasa Arabnya Madinah. Tapi ketika sudah dikasih al di sini, itu ternyata ada sudah menunjukkan ke kota tertentu. Lakin ghalabat al-Madinatu ala Madinati Rasul al-Munawwarah. Tapi kata al-Madinah ini sudah umum, sudah menjadi apa? Istilah khusus untuk kotanya Rasul SAW. Kalau sudah dikatakan al-Madinatu, berarti yang dimaksud adalah kota Rasul. Yasrib. Rasul. Gitu. Jadi al di sini sudah fungsinya lil ghalabah. Wal kitabu.
Dan kalau di dalam istilahnya orang ahli nahwu, kalau disebutkan Alkitab ada alnya, berarti itu menunjukkan kitabnya Imam Sibawayh. Oh, bukan Al-Quran maksudnya, Ustazah. Bukan, kitabnya Imam Sibawayh. Oh. Nah, ini ya kitab apa judulnya nanti di search. Kitabnya Imam Sibawayh itu di dalam istilahnya orang ahli nahwu ya disebut Alkitab. Mungkin kalau di bukan apa namanya ahli nahwu itu Alkitab kita biasanya Al-Qur'an. Iya. Al di situ. Nggak ahli nahwu. Ya. Al di situ sudah al-ghalabah. Oh. Fungsinya lil ghalabah untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu, bukan yang lainnya. Hatta innahuma idza utliqa lam yatabadar ilal fahmi ghairihima. Ghairahuma. Dan sampai kalau dikatakan ya, diucapkan ya dua kata tadi itu ya pemahaman kita ya tidak beralih ke selain mereka gitu. Kalau sudah dikatakan al-Madinah berarti pasti Madinatul Rasul atau Madinah itu ya, kota Madinah. Tidak yang lainnya gitu. Biasanya kalau yang lainnya langsung disebutkan kotanya apa. Wa hukmu hadhil alifi wal lami annaha la tuhdafu illa fin nida'i awil idhofati. Nah, hukum alif lam ini yang masuk pada isim alam ghalabah ya, itu tidak boleh dibuang kecuali dia dalam keadaan nida atau idhofah. Contoh ya su'yaku tis'yaqi. Kalau dia diawali dengan huruf nida maka boleh dibuang. Kalau tidak diawali ya tidak boleh. Wa hadhihi madinatu Rasulillah SAW juga. Kalau diidhofahkan itu alnya boleh dibuang. Itu kan ini bukan boleh lagi ya. Wajib malah, aujib loh. Wajib, namanya mudhof itu harus awalnya nakiro. Mudhof, nggak boleh ada alif lam. Karena setelah dia jadi mudhof jadi ma'rifat. Iya. Idhofahnya itu sudah menunjukkan ma'rifat. Iya. Kalau mudhof ilainya kadang-kadang bisa juga nakiro, mudhof ilai juga kadang nakiro, kadang ma'rifat. Ya, yang jadi mudhofnya harus ma'rifat. Mudhofnya harus ma'rifat. Ma'rifat tanpa lam alif. Ya. Waqad dhuhdafu fi ghairihima syududan. Tapi terkadang alif lamnya itu dibuang pada selain padahal tidak di dalam keadaan nida dan tidak dalam keadaan idhofah tapi tetap dibuang maka hukumnya syadz atau jarang. Sumi'a min kalamihim. Ada contohnya nih hadza ayyuku toli'an. Ayyuku ini kan tidak ada munadanya juga tidak diidhofahkan. Tapi alnya juga dibuang. Ini kan syadz ya. Wal aslu al ayyuku wa huwa ismu najmin. Ini adalah nama bintang. Al ayyub. Bintang ini telah muncul. Ayyub. Waqad yakunu al-alamu bil ghalabah aidan mudhafan. Terkadang juga alam yang ghalabah bersifat ghalabah ini juga harus mudhaf. Jadi dia ghalabahnya itu bersifat mudhaf. Kalau tadi kan ada alif lamnya. Tapi ini dia ghalabahnya itu mudhaf. Contohnya ka bani Umar. Seperti Ibnu Umar. Ini dia mudhaf ya. Wa bani Abbasin wa bani Mas'udin. Ghalabahnya apa? Ghalabah itu kan tadi ya menjadi suatu sudah ciri khas ya, atau apa ya sudah menjadi suatu keumuman kalau itu jadi tertentu. Fa innahu ghalaba 'alal 'adadati duna ghairihi min auladihi. Jadi kalau sudah dikatakan Ibnu Mas'ud pasti Ibnu Umar ini kan artinya anaknya Umar ya.
maka pasti yang dimaksud adalah Abdullah. Ibnu Abbas ini juga pasti yang dimaksud anaknya yang bernama Abdullah. Ini sudah ghalabah, sudah umum. Ibnu Mas'ud juga anaknya Mas'ud pasti yang dimaksud adalah Abdullah, bukan selainnya, bukan anaknya yang lain. Wa in kana haqquhu as-sidqa alaihi. Meskipun pada kenyataannya ya umum ya. Anaknya Umar ya kan beliau tidak hanya punya anak Abdullah saja. Bisa saja yang lain, tapi ketika sudah dikatakan Ibnu Umar itu sudah ghalabahnya adalah Abdullah. Ini juga Ibnu Abbas. Padahal Abbas itu tidak hanya memiliki anak Abdullah, tapi ketika dikatakan Ibnu Abbas, sudah ghalabahnya atau umumnya adalah yang dimaksud adalah Abdullah, bukan anak yang lain. Ini biasanya kalau kita baca ini ya, baca hadis Ani bin Umar tadi pasti di situ adalah Abdullah bin Umar. Ini Abbasin, pasti di situ adalah yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Atau Ani bin Mas'udin. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu sudah ghalabah. Istilahnya alam bil ghalabah. Hatta innahu idza utliqa ibnu Umar la yufhamu minhu ghairu Abdullah. La yufhamu minhu ghairu Abdullah. Jadi sampai ketika dikatakan Ibnu Umar, ya maka ya tidak dapat dipahami atau hanya bisa dipahami yang dimaksud adalah Abdullah, tidak selainnya. Wa kadza Ibnu Abbasin wa kadza Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadhihi idhofatu la tufariqu. Idhofah ini tidak dapat dipisahkan. Jadi terus dalam keadaan mudhof terus Ibnu Umar. La fi nidain wa la fi ghairihi. Tidak ada nidak juga pada selainnya. Contoh ya bana Umar. Wahai Ibnu Umar. Ya, selamanya dia mudhof ya. Idhofah. Ghalabahnya idhofah. Ini sudah selesai ya. Pas jam 9 ini. Minggu depan insya Allah sudah masuk bab tidak atau mubtada. Munada. Tidak munada. Mana Bu Romlah? Ya, Pak Suryapno. Ini ngantuk Kenapa berat mudhof ilaih kok selalu di kasroh majrur? Apaan? Kenapa mudhof ilaih kok selalu majrur? Karena sebelumnya ada mudhof. Iya, kok dikasih kasroh? Apa ya? Apa dimajrurkan? Ayo, jawab tuh Mas siapa itu lagi? Mas Fathurusdi, Mas Andi Abidin. Assalamualaikum. Tuh, peserta baru-baru tuh nama. Mas Abdurrahim. Abdurrahim yang ini. Ad-Diwari. Oh, Ad-Dinuri. Ad-Dinawari. Yang mahasiswa bahasa Arab kan? Ya itu mungkin bisa menjelaskan tadi LL. Iya. Coba, monggo. Al-Ghazali, Al-Rumi. Untuk gaya-gayaan berarti Ustazah. Al-Shirazi. Jadi apa namanya? Ini sementara kan banyak yang nggak tahu. Kenapa mudhof ilaih selalu majrur? Ya, apa? Memang dari sononya. Ya kalau nggak ada yang bisa jawab nanti saya jawab. Ya udah jawab, ayo monggo. Jadi gini, sebenarnya di antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada sisipan dua harfu jarin. Huruf jar, iya. Bisa bermakna li artinya untuk,
atau bisa bermakna min dari. Contohnya. Contohnya ya, babul jadidi. Babul hadid. Babul hadid. Bab hadis. Hadid tahu hadid? Besi. Besi. Oh, hadid. Ya. Hadid. Pintu dari. Nah, jadi harfu jarnya posisi di situ adalah min. Ya, min hadidin ya. Dari. Tapi kalau Abni bin Abbasin, nah kan Abbasin kasroh nih. Dia yang masuk di sini adalah huruf jarnya jali. Artinya bahwa Ibnu itu miliknya Abbas. Anaknya Abbas jadinya. Madinatul Rasul. Ayo, sebabnya apa? Madinatul Rasul. Ya artinya kota itu miliknya Rasul. Karena Rasul dulu yang menciptakan kota itu. Jadi apa li? Ya, li artinya milik. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Tambah ilmu. Itu nanti di bab khusus Oh, ada ya Ustazah ya. Juga. Ya. Kirain Pak Suripno aja pengen nebak-nebakin. Ya enggak, Pak Suripnya kan sudah pintar. Oh iya, sudah pintar, dia udah ngaji. Terus dia rajin orangnya. Jadi udah tahu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Banyak ini banyak referensi Bu, banyak buku lah. Rajin baca. Jadi apa namanya? Ahlun nuhat ini, insyaallah. Nanti ada lagi nanti. Ya. Terima kasih ngasih ilmu. Jadi apa namanya pada ya satu-satu, jangan sekarang, nanti cepat habis pertanyaannya. Cepat habis tebak-tebakannya. Bakal habis ya Pak. Iya. Kantuk ya Pak Suripno. Ilmu. Jadi nanti kalau pas pertemuan kita bahas satu lagi, ketemuan bahas satu lagi. Kan jadi cara memahaminya kalau sedikit kan lebih gampang. Kalau kebanyakan nanti lupa. Malah lupa lagi. Ya jadi intinya kalau mudhof idhof ilaih kenapa kok dimajrur? Karena disisipi, di situ ada sisipan. Ada yang tersembunyi. Makanya dikatakan idhofa itu sisipan. Bukannya sandaran. Idhofa itu sandaran. Sandaran juga, bisa juga sandaran. Masanya di sini ada sisipan harfu jarin itu. Oh, gitu ya. Jadi karena disisipi huruf jar. Kalau secara umum maknanya sandaran. Ya. Ya, terima kasih ilmunya Pak Suripno. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tapi kayaknya di buku ini juga ada, cuma saya belum baca sampai belakang. Iya, itu ada, itu nandomannya saya lupa semua. Ada semuanya, ada Alfiyah 1000 ilmu, 1000 bait. Ya, apa namanya? Ya oke, jasa kalau Heron Bu Ustazah nih, Masya Allah. Nih, tanggal 23 sekarang ya. Iya, 7 hari lagi, 8 hari lagi. Sudah selesai. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan nanti atau diskusikan, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Iya, Ustaz. Iya, semoga sehat semua dan amin. Amin. Insya Allah istiqomah. Dan punya kesempatan juga ya. Allah istiqomah insya Allah. Amin. Amin. Pak siapa nih baru nongol? Ya, baru masuk grup ini makanya. Oh gitu ya. Selamat bergabung. Ya. Naam, syukran. Semoga tambah pintar semua kita. Naam.
Amin. Ini ada program untuk muhadasahnya kira-kira atau munakasyahnya? Oh, muhadasahnya udah sendiri, pelajaran sendiri. Oh boleh, nanti kalau Di- ada yang muhadasah boleh nanti kami ikut juga insya Allah. Ada itu dari ULC itu ya Ustazah. Oh baik, nanti tolong dikirimkan ke saya Iya, juga di ini YouTube-nya Ustaz. ada. Tanya aja itu di grup ini, tanya aja deh. Selalu ada setiap berapa bulan sekali ada apa gitu-gitu. Oh, kalau untuk muhadasah ada nggak yang 1 minggu sekali atau Ada, 1 minggu 2 ada. kali gitu kita buat rutin? Sertanya bisa saya Ada, cari nanti. Coba makanya tanya di grup deh. Pasti nanti digabungkan dengan grup yang sudah jalan atau akan ada lagi gitu. Oh boleh Ustaz, boleh Ustazah. Saya lebih fokus ke muhadasahnya sebenarnya daripada nahwu saraf. Oh, iya. Ini lebih ke teorinya. Oh Iya, ya, ini lebih ke kawaidnya kan? iya betul. Ini ilmu paling susah sebenarnya. Ya, muhadasah sebenarnya lebih gampang. Asal mau telaten apa. Ya betul. Ya. Nanti lihat di YouTube-nya aja, Pak. YouTube apa? OLC ya. Sekolah Bahasa Arab. Oh, boleh. Berarti di grup ada ininya ya, ada link YouTube-nya untuk muhadasah itu ada ya, Ustazah? Tanya aja, nanti dibikin grup baru, biasanya gitu. Oh boleh. Kan dari awal kan lebih bagus dari awal. Ya Ustazah. Ini Pak Fathur Rashid ya yang bilang ya, yang bicara ya. Fathur Rushdi dari Aceh. Dari Aceh kami. Oh, Masya Allah. Mantap. Kan itu jeda. Nah, karena memang udah lama cari-cari grup Zoom yang muhadasah, munakasyah, maharatul kalam begitu Ustazah. Ya. Bagus pokoknya long life education. Kalau bahasa Arabnya apa Ustazah? Bahasa Arabnya. Belajar seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Iya, biasanya pakai itu. Kalau muhadasah ini sama Pak Suripna aja yang sudah di Arab lama. Iya. Ta'allumu madal hayah. Iya. Saya juga di sana itu jarang pakai. Kalau bahasa yang formal kayak gini orang Arab pada nggak mau malah. Bahasanya bahasa pasaran kan? Iya, bahasa amiyah itu yang. Iya. Ya, betul. Dia belajar nahwu sorof aja dia nggak tahu juga. Ya betul, orang Arab banyak nggak tahu juga, betul itu. Kita yang orang Indonesia, saya pelajaran bahasa Indonesia dapat 6 angkanya. Nah, iya. Jadi kita nggak pernah praktek bahasa Indonesia baku dalam percakapan kita, Ustaz ya. Nilainya dapat 6 dulu waktu sekolah. Iya, kalau bahasa Arab itu, kalau orang Arab katanya, kalau bahasa Arab itu pekerjaannya ulama yang belajar bahasa Arab, nahwu sorof lah ibaratnya. Iya. Kalau orang-orang biasa mah nggak dipakai katanya. Ya betul, nggak dipakai emang. Kecuali di Sudan. Kalau di Sudan dipakai Ustazah. Oh gitu ya. Karena bahasa nasional Sudan kan memang bahasa Arab usaha kan? Iya. Kaifa haluk, kaifa halak, nggak jauh beda juga. Oh. Ya kalau orang kaifa halak juga kadang dipakai kaifa haluk. Jadi kalau kaifa haluk itu yang umum. Ya. Kalau istrimu ya zaujatak gitu katanya. Zaujatak. Bukan zaujatuk. Nggak jauh beda. Ya, jadi yang umumnya gitu. Ya Ustazah. Inilah kalau ada grup yang pengajarnya langsung orang Sudan itu boleh saya gabung juga Ustaz. Karena dengar-dengar ada yang online-nya yang orang Sudan buat. Iya, makanya tanya aja di grup ini di ULC Tanya admin Institut ya. ini.
Nanti Tanya digabungkan. admin aja. Ya, nanti Oh, ini digabungkan. orang Indonesia. Ya. Iya. Ustazah di pesantren mengajar bahasa Arab yang muhadasahnya Ismul Lughahnya ada juga Ustazah ya? Ini saya malah ngajarnya anak SMP. Dasar banget. Ya, Ustazahnya juga masih muda. Memang sedang tidak jalan percakapan bahasa Arab santri Ustaz kan? Iya, jarang sih. Yang belajar namanya pesantren yang bahasa itu biasanya dipakai. Yang belajar nafsu soroh ini mau pada jadi guru masalahnya, belajar guru. Iya, betul. Ya enggak sih Pak, kalau di pesantren itu kan kenapa wajib belajar nahwu sorof kan buat tujuan akhirnya kan biar bisa memahami Al-Qur'an. Itu kan salah satu syaratnya. Itu kan harus bisa nahwu sorof ya. Al-Qur'an sama kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning itu nahwu sorofnya harus dengan bahasa fusha. Jadi harus bisa nahwu sorof. Soheh. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Oke, cukup Bu Ustazah ya. Ya, insya Allah. Ya, kita baca Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. Iya, kan Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apaan? Live duluan Bu ya.